Peristiwa pembunuhan seorang perempuan di Jagakarsa, Jakarta Selatan 27 Juli lalu dengan cepat diungkap Polres Jakarta Selatan. Masalah rumah tangga menjadi latar belakang pembunuhan ini. Pelaku tak lain adalah suaminya sendiri. Setelah membunuh istrinya, pelaku diketahui berpura-pura meminta tolong kepada tetangga untuk membangunkan korban yang tidak sadarkan diri. Saya ikutin dia sampai kamar, dan dia nunjuk juga, goyang-goyangin mungkin. Saya nggak paham kan, gitu. Cuman pas saya masuk, saya lihat jendela ini, tembok-tembok banyak darah, ada linggis, saya keluar. Saya panggil ipar saya Budi, saya langsung panggil Bu RT, itu kejadiannya. Ngeliat itu doang, ngeliat mayat doang, sama linggis doang udah. Sama suaminya, cuman anaknya lagi kerja. Suami istri ya, Bu? Suami istri. Berarti yang melakukan itu suaminya, Pak? Suaminya. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku tidak terima karena istrinya punya hubungan dengan lelaki lain sehingga berniat melakukan pembunuhan. Polisi mendapatkan barang bukti linggis untuk membunuh korban. Saya sampaikan kita tanyakan kepada tersangka, ternyata dia sudah memendam dendam yang cukup lama, kurang lebih 5 tahun. Ya. 5 tahun dia merasa bahwa istrinya punya hubungan dengan beberapa orang. Namun dia mencari kesempatan yang pas untuk melakukan eksekusi maksudnya, dan termasuk mempersiapkan alat yang digunakan. Kebetulan tersangka maupun korban masih tinggal dengan beberapa anak dan mantunya, termasuk cucunya. Jadi dia mencari waktu supaya mereka tidak tahu, begitu. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau hukuman di penjara seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penyelidikan pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina. Aulia, rencananya polisi akan melakukan berapa reka adegan yang dilakukan oleh pelaku di tempat kejadian perkara? Ya, belum dimulai, Juno. Tadi kami konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan bahwa giat reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan kasus pembunuhan di Jagakarsa ini baru akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Kemudian lokasi rekonstruksinya akan digelar di Polres Metro Jakarta Selatan sehingga sangat memungkinkan untuk langsung menghadirkan tersangka pelaku. Nah, memang giat reka ulang adegan atau rekonstruksi ini penting untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sekaligus juga untuk mencocokkan data-data ataupun fakta-fakta yang telah dikantongi polisi sehingga nanti pada saat berkas kasus ini dilimpahkan kejaksaan tidak ditemukan adanya kejanggalan. Nah, dalam kasus ini pelaku dan korban merupakan pasangan suami istri. Pelaku atau sang suami ini pasca kejadian sudah langsung ditangkap oleh polisi pada Selasa siang kemarin dan langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan pada rilis kemarin polisi juga telah menyatakan bahwa pelaku ataupun suami korban ini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Nah, jadi peristiwa ini pun terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang menemukan adanya jasad wanita lanjut usia. Peristiwa pembunuhan ini pun terjadi di rumah korban sendiri. Jadi, sang pelaku yaitu suami melakukan tindakan kekerasan kepada sang istri ataupun korban hingga tewas. Bahkan setelah itu juga pelaku ini sempat memanggil tetangga atau meminta tolong kepada tetangga untuk membangunkan korban yang sudah tidak sadarkan diri dan juga terluka. Barulah setelah itu datang petugas gabungan dari Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan dan juga dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk langsung melakukan olah TKP dan juga mengumpulkan sejumlah keterangan dari beberapa saksi dan juga barang bukti. Menurut polisi, awalnya pelaku ataupun tersangka ini sempat mengelak tidak mengakui perbuatannya, tetapi setelah adanya pendalaman dan juga penelusuran dari penyidik, akhirnya pelaku ataupun tersangka ini mengakui perbuatannya. Kemudian dari tempat kejadian, polisi juga telah mengantongi barang bukti yaitu sebuah linggis. Tapi selain itu, polisi juga
menemukan bukti pendukung lain seperti adanya bercak darah di baju yang dipakai oleh tersangka dan juga ada bekas karat besi di telapak tangan tersangka, sehingga hal-hal inilah yang semakin meyakinkan polisi bahwa pelaku pembunuhan adalah suami dari korban sendiri. Nah, selain itu terkait dengan motif, kemarin polisi juga telah menceritakan ataupun mengungkapkan pada lapis pertama motifnya ini adalah karena cemburu atau masalah rumah tangga. Jadi menurut polisi pelaku ini tidak terima karena korban atau istrinya menjalin hubungan dengan lelaki lain sehingga timbul niat untuk membunuh istrinya. Tetapi motif ini tentunya masih didalami oleh pihak dari kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Juno. Ya Aulia, saat ini polisi menjerat pelaku dengan pasal apa saja? Apakah termasuk dengan pasal pembunuhan berencana pasal 340? Ya, setidaknya ada 3 pasal ataupun pasal berlapis yang dijeratkan kepada tersangka. Di antaranya adalah pasal 44 ayat 3 tahun 2003 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kemudian juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Nah, terkait dengan tersangka pelaku sendiri tentunya ini masih didalami oleh polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara untuk jenazah korban, ini informasinya sudah dimakamkan. Jadi kemarin setelah jenazah selesai diotopsi, kemudian dibawa ke rumah korban untuk disolatkan. Lalu setelah itu dimakamkan oleh pihak keluarga dan juga tetangga di pemakaman dekat rumah korban. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda dari Polres Jakarta Selatan, Aulia Faradina. Dan Saudara, Polsek